semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hyperlink dan elemen semantik di HTML. Langsung saja kita masuk ke hyperlink di HTML. Apa itu hyperlink? Hyperlink adalah elemen HTML yang berfungsi untuk menghubungkan dari suatu halaman website ke halaman website yang lain. Dan elemen hyperlink ini nantinya akan bisa diklik dan membuka halaman lain sesuai dengan alamat URL yang kita berikan. Dan jenis-jenis link pada HTML itu ada dua. Yang pertama internal link, yang kedua external link. Nah, adapun internal link adalah link yang menuju ke domain atau halaman website itu sendiri. Berbeda halnya dengan external link. Kalau external link itu menuju domain yang lain ketika kita klik. Nah, selanjutnya atribut-atribut untuk hyperlink. Selain atribut href, hyperlink juga dapat disisipkan dengan atribut-atribut lain seperti target, title, rel, dan style. Contohnya di sini ada atribut target yang memiliki value berupa underscore blank, underscore left, dan underscore top. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita implementasikan langsung di Visual Studio Code. Nah, di sini kita masuk di folder yang kemarin masih belajar HTML, terus kita open in terminal, lalu kita ketikkan code spasi dot untuk membuka Visual Studio Code. Nah, ini adalah tampilan pembahasan tentang tag dan teman-temannya. Karena ini judul baru, maka kita buat file baru juga. Kita buat file namanya hyperlink sama elemen semantik.html. Oke, sudah terbuat. Seperti biasa, kita buat struktur HTML terlebih dahulu, lalu kita ganti title-nya, judulnya, dengan hyperlink per link dan elemen semantik. Dan jika kita running di browser akan muncul seperti ini. Mana? Seperti ini. Hyperlink dan elemen semantik. Nah, masih kosong ya. Mari kita isi bersama-sama. Ini kita hilangin aja. Lalu di dalam elemen body kita ketikkan A untuk membuat hyperlink. Nah, otomatis kita disuruh mengisi value dari atribut href. Href ini gunanya untuk menampilkan link yang jika kita klik akan mengarahkan kepada link tersebut. Nah, sebagai contoh di sini saya akan mengisi dengan link YouTube. Kita cari dulu alamat YouTube-nya. Nah, udah dapat, kita copy aja. Ini kita hapus. Kita tempel di sini. Nah, masih kosong. Kenapa? Karena kita belum menambahkan triggernya. Maka di sini kita ketik ini link YouTube. Nah, di sini sudah ada triggernya. Dan ini dapat kita klik. Dan kalau kita klik akan mengarahkan ke YouTube dan menimpa halaman website kita yang tadi. Coba kita kembali dulu. Dan kita di sini tambahkan atribut lain berupa target. Kita isi dengan value blank, dan jika kita klik lagi linknya maka akan berubah seperti ini. Dia akan membuat tab baru, jadi tidak menimpa tab kita yang ini. Dia otomatis akan membuat tab baru, akan new tab, udah bahasanya gitu. Oke, ini kita tutup aja. Terus kita akan membuat internal link.
Nah, kalau yang tadi itu adalah external link. Jadi dari link YouTube ini kita tekan akan mengarahkan ke domain yang lain, ke domain YouTube. Nah, kalau internal link itu sesama domain. Jadi halaman website ini aja. Contohnya di sini kita akan membuat sebuah artikel dulu. Artikel tentang HTML ya. Kita buat heading 1. Kita kasih judul belajar HTML. Terus kita buat paragraf di bawahnya. Terus kita kasih lorem aja buat isinya sebanyak 200. Di sini kita kasih subjudul heading 2. Kita kasih judul pengertian HTML. Terus kita lorem lagi, lorem 200. Terus kita buat subjudul lagi, H2 lagi, HTML penggunaan tag, kita buat paragraf lagi di bawahnya. Kita isi lorem 100 saja. Nah, untuk membuat internal link kita harus menandai dulu halaman yang akan kita tuju. Misalnya di sini saya akan membuat hyperlink ke penggunaan tag. Ini kita kasih tanda dulu. Kita kasih tanda dulu dengan menambahkan atribut ID. Kita kasih nama ID-nya tag ya, misalnya tag. Nah, untuk memanggilnya cukup gampang. Tinggal kita scroll ke atas, kita taruh di misalnya di sini. Kita kasih hyperlink. Terus di hrefnya tinggal kita isi tanda pagar, lalu ketikkan tag. Tag persis sama kayak yang ini. Kita kasih ID tadi. Nah, jangan lupa kita kasih triggernya dulu agar dapat diklik. Ini kita kasih apa ya, baca penggunaan tag. Nah, otomatis akan muncul di sini. Dan apabila kita klik, maka dia akan mengarahkan ke penggunaan tag yang paling bawah. Gitu. Kita klik. Nah, begitu pula sebaliknya, kita juga bisa memberi nama ini belajar HTML pada bagian atas. Kita kasih ID juga, ID atas. Lalu kita akan di sini kita kasih hyperlink juga, pagar atas. Kita kasih trigger kembali ke atas. Nah, nanti akan ada muncul seperti ini. Dan apabila kita klik, maka akan mengarahkan kembali ke atas. Kita klik ini ke bawah, mengarah ke penggunaan tag. Kita klik ini kembali ke atas, akan mengarahkan ke atas. Nah, ini yang disebut dengan internal link. Selanjutnya kita akan membahas elemen semantik ya. Elemen semantik di HTML. Nah, apa itu elemen semantik? Elemen semantik adalah elemen yang menyatakan makna tertentu dari suatu elemen. Contohnya ada tag footer, header, artikel, time, dan lain sebagainya. Nah, elemen header misalnya digunakan untuk membuat header di halaman website kita. Terus ada tag footer untuk membuat footer di halaman website kita. Dan jangan kita kebalik, menggunakan footer di atas dan menggunakan header di bawah gitu. Karena itu menyalahi kodrat. Nggak mungkin kan footer. Foot kan artinya kaki. Kaki kok di atas, kaki kan di bawah. Berarti footer itu tempatnya di bawah, sedangkan header itu di atas. Nah, selanjutnya ada daftar elemen semantik seperti header untuk membuat kepala kop dari web, artikel, footer, dan yang lainnya. Baik, untuk lebih jelas, mari kita langsung praktekkan di Visual Studio Code-nya. Nah, di sini
kita akan membuat elemen semantik berupa header ya, header. Lalu kita buat list item dalamnya ada li sebanyak 4 misalnya, kita kaliin aja 4. Ini kita kasih home misalnya, terus kontak, terus di sini ada program, di sini ada tentang. Nah, udah jadi, ini namanya header yang nantinya akan seperti halaman website pada umumnya. Di sini logo, di sini ada home, kontak, program, tentang, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat seperti itu kita dibutuhkan CSS untuk menghilangkan ini, untuk mengatur ini semua menjadi satu baris, menjadi ke kanan. Nah, itu semua akan kita pelajari sama-sama di pembahasan CSS berikutnya. Nah, selain elemen header, elemen semantik yang berupa header, ada juga elemen semantik lain, misalnya itu artikel ya. Kita coba artikel, kita buat lorem juga, lorem. Nah, kira-kira seperti ini artikel kalau kita memakai tag artikel atau elemen semantik berupa artikel. Nah, terakhir kita akan coba tag footer yang berada di bawah. Jangan kita kasih di atas ya, tag footer. Tag footer kita kasih copyright dan copy, tulisannya gini, websiteku at 2022, maka akan tampil seperti ini. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan sedikit tentang hyperlink dan elemen semantik di HTML. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.